neurologi. Oke, kita bahas yang pertama adalah meningitis. Meningitis ini adalah infeksi dan peradangan dari meningen, ya, yaitu adalah tahu bahwa meningen suatu pelindung di otak, ya. Nah, terjadi melalui inokulasi langsung ataupun penyebaran melalui hematogen. Nah, ini bisa dilihat dia di dalam meningen ini adalah suatu pelindung otak dan di sini terjadi ada infeksi ataupun peradangan, ya. Bisa langsung ataupun lewat aliran darah. Nah, kita refreshing sedikit bahwa anatomi itu meningen terdiri dari beberapa lapisan, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dia terdiri dari ada dura mater, yang lapisan yang paling luar dan keras. Setelah itu masuk itu adalah arachnoid, lapisan tengah, dan yang dalam itu adalah diameter, ya. Nah, ya bisa dilihat di sini, ya. Jadi apabila ada subarachnoid space ya, ini berisi oleh cairan cerebrospinal, ini yang menjadi sumber infeksi dari meningitis di sini ya. Jadi ini kan luarnya dura ya, dura arachnoid, habis itu dia mater. Nah, di bawahnya itu ada subarachnoid space. Kalau di sini ini kan harusnya berisi cairan cerebrospinal, tapi apabila terjadi infeksi, nah ini bisa menyebabkan infeksi pada daerah meningitis, disebut sebagai meningitis. Ya. Oke. Yang membedakan apa dengan encephalitis? Kalau meningitis kan peradangan pada meningen, ya. Kalau encephalitis itu peradangan pada jaringan otak atau parenkim. Nah, kalau encephalitis kan di jaringan otaknya. Kalau meningitis itu di selap perutnya, terutama di spinal cord, ya. Paling sering kalau meningitis disebabkan oleh bakteri, viral, TB ataupun jamur. Tapi kalau encephalitis paling sering adalah viral. Kas meningitis adalah kaku kudu, ya. Dia ada tanda-tanda menial sign, ya. Bisa didahului dengan gejala normalnya adalah nyeri kepala, demam, ya. Kalau encephalitis adalah khasnya adalah penurunan kesadaran, ya. Bisa sampai kejang atau gangguan perilaku. Meningitis ada menial sign, kalau encephalitis adalah gangguan neurologis yang lokal. Kalau meningitis bisa reversible, kalau encephalitis bisa sampai kerusakan yang berat ataupun permanen. Penyebabnya apa? Kalau meningitis virus itu kan paling sering karena viral ya, itu golongan enterococcus ya, enterovirus seperti coxsackie-virus, echovirus, poliovirus, dan dia self-limiting disease. Gejalanya lebih ringan daripada bakteri dan paling sering jarang menyebabkan komplikasi yang berat. Kalau dia meningitisnya karena viral. Tapi kalau karena bakteri paling sering karena Streptococcus pneumoniae atau Neisseria meningitis dan Haemophilus influenza biasa tipe B. Ya, dan ini yang paling ya, organisme penyebabnya. Ya. Insiden dari Haemophilus influenza jangan lupa ini menurun drastis semenjak ada vaksinnya. Ya, dia gabungan. Biasanya diberikan dari usia 1, 2, 3, 2, 3, 4 ya. Gabungan tuh biasanya DPT, HB, HIV itu jadi satu. Ya. Nama vaksinnya bisa Rexacin, bisa Infarif, atau yang ada di puskesmas namanya Kentabio. Ya. Ingat paling sering adalah Streptococcus pneumonia untuk meningitis bakteri. Kalau Neisseria meningitis ini outbreak pada remaja. Ya. Kalau jamur jarang ya, jadi paling sering karena Candida itu adalah yang lain lagi adalah Cryptococcus. Ini adalah etiologi berdasarkan usia ya. Kalau di bawah 1 bulan itu paling sering disebabkan karena E. coli atau Listeria. Kalau sudah 1-3 itu paling sering ini Streptococcus pneumoniae atau Neisseria meningitis ya. 3-3 tahun sama masih ya. Kalau sudah remaja justru kembali disebabkan karena Neisseria meningitis ya. Jadi kalau ada yang berpikir ya, kalau misalnya dia neonatus, ada dia pikirkan dia GBS ditambah dengan penyebabnya E. coli. Tapi kalau anak-anak, Streptococcus pneumonia. Kalau remaja, Neisseria meningitis. Ya, ingat kalau dia yang penyebabnya, kenapa dia harus dibedakan berdasarkan usia? Karena ini tadi, kalau neonatus kan imunitas belum matang kan, jadi mudah sekali terjadi infeksi ya, maternal dari ibunya. Ingat bisa juga ada paparan lingkungan karena sekolah ya, status imunisasi
Genesisnya yaitu di sini, misalnya di awal nih ada kolonisasi awal ya. Di nasar ini, misalnya dia kemasukan Streptococcus pneumoniae atau Neisseria meningitis. Nanti di sini dia bisa berkolonisasi di mukosa nasofaring yang penyebaran awalnya bisa melalui droplet dari percikan batuk atau bersin, ataupun dia bisa melalui darah ya. Di sini bisa menyebabkan adesi dari bakteri, dia bisa melekat pada sepanjang epitel ya. Kemudian faktor penyebab yang lain selain infeksi nafas berulang bisa karena imunitas ataupun hunian yang ada, misalnya kayak tinggal di care, sekolah ataupun asrama. Selanjutnya, setelah terjadi kolonisasi awal di nasofaring, dia bisa menyebabkan bakteriemia, invasi ke aliran darah. Bakteri ini bisa menembus masuk ke mukosa dan dia bisa masuk ke sirkulasi. Dia bertahan karena sifat daripada bakteri itu dia ada kapsul dari polisakarida. Ya, dia bisa menghindari komplement dari reaksi imun. Selanjutnya dia bisa menembus dari blood barrier, itu menempel pada endotelium kapiler darah, masuk melalui transseluler, paraseluler, dan bisa ke Trojan House ya, melalui leukosit. Ingat daerah yang rentan pada blood barrier itu adalah plexus choroideus dan capillar cerebri ya. Kemudian dia terjadi multiplikasi di dalam ruang subarachnoid dan berkembang di dalam cairan cerebrospinal. Kenapa? Karena cairan cerebrospinal itu dia rendah antibodi dan rendah komplement. Jadi merupakan ruangan yang sangat mudah untuk bakteri berkembang biak ya. Di sini terjadi respon inflamasi dari dinding bakteri memicu inflamasi dengan meningkatkan interleukin 1, TNF-alpha dan interleukin 6, sehingga terjadi peningkatan dari neutrofil, permeabilitas bariernya meningkat dan produksi oksigen menjadi purulent. Terakhir akan terjadi kerusakan sekunder dari otak, akibatnya bisa ada edema dari otak ya, melalui 3 fase, ada vasogenik, kemudian sitotoksik dan interstisial. Nah, vasogenik ini yang menyebabkan kebocoran pada blood barrier. Kalau sitotoksik kerusakan dari sel, dan interstisial yang menyebabkan gangguan pada cairan cerebrospinal. Selanjutnya, karena kerusakan otak sekunder bisa menyebabkan peningkatan dari tekanan TIK. Makanya adik-adik bisa dapat gambarannya nyeri kepala, papilledem, yang herniasi. Kemudian gangguan dari aliran cerebrospinal yang berkelanjutan bisa menyebabkan hidrosefalus. Yang terakhir bisa menyebabkan vaskulitis dan trombosis sehingga menyebabkan infak pada otak. Ya, jadi ingat awal kolonisasi dulu pada nasofaring, kemudian menyebabkan bakteriemia menyebar secara aliran darah fotogen, menembus blood barrier, masuk ke dalam cairan cerebrospinal menyebabkan inflamasi, edem, peningkatan TIK, akhirnya kerusakan sekunder dari otak. Oke. Manifestasinya kalau saluran napas paling cepat itu ditemukan pada Streptococcus pneumoniae dan Neisseria meningitis. Tanda inflamasi jangan lupa ya, pasti ada Menial sign ya, udah positif, ada nyeri kepala, mual, lethargis, fotofobia. Dan ingat, semua meningitis riasnya pasti ada demam ya. Selalu demam, tidak mungkin tidak demam ya. Dan Menial sign itu baru bisa ada dicek itu kalau di atas 12 bulan ya, karnis dan Bersinski positif ya. Kalau Babinski nanti di atas 8, kalau Babinski kalau misalnya mau kaku kuduk itu baru bisa di atas 18. Oke. Dapat muncul neurologis vokal ya, bisa kejang, nyeri sendi, otot, PTK atau purpura. Ingat kita kemarin belajar infeksi tropis, kalau dia sudah ada PTK atau purpura, pikirkan itu adalah meningococcus ya, yang kemarin itu ya. Pasiennya bisa sampai sepsis juga, shock dan peningkatan TIK akasnya nyeri kepala, muntah, dan hidropia. Kalau pada bayi paling gampang adalah bulging dari fontanella. Kalau ada herniasi otak, khasnya ptosis, palpasi dan musnah, bradikardie, kasih refleks, dan papilledem itu jarang ya biasanya, kecuali yang berat dan bukan dari 100 ya. Diagnosisnya pakai apa? Harus dilakukan analisa CSF, analisa cairan cerebrospinal dengan melakukan lumbar
Jadi kita lakukan lombal fungsi, kita ambil cairannya di antara L4 dan L5 ya. Nanti kita lakukan pewarnaan gram untuk melihat mikroorganisme dan ambil cairan kultur ya. Kontraindikasi dilakukan kultur adalah ada tanda-tanda dari peningkatan TIK ini ya. Jadi kalau sakit kepala, diplopia, muntah hebat, jangan lakukan LP. Hati-hati, kenapa? Nanti cairan spinalnya tadi yang kalian ambil nanti bisa menyebar, malah justru bisa semakin spread bakterinya. Kemudian ada gangguan kardiopulmoner, pasien dalam kondisi shock, tidak dalam kondisi optimal, jadi bisa dilakukan atau infeksi colitis di area kongsi. Malah justru kalian malah bikin spread patogen dari si CSF. Kalau curiga ada herniasi, ya ingat dia ada ptosis, palpasi nefus 6, bradikardi, kasih refleks dan aklu, jangan dulu, tapi lakukan CT scan. Ya. Oke. Iya, ini adalah cara yang melakukan LP. Jadi adik-adik bisa posisi bayinya atau anaknya itu adalah posisi melingkar ya. Jadi apa? Fleksikan kaki menyentuh bagian perut ya. Jadi dia melengkung ya, beruntung C. Kenapa? Supaya ruang arachnoid atau kalian mau ambil cairan-cairan prospinal di L4 dan L5 itu bisa diambil ya. Habis itu kalian palpasi, kemudian kalian bisa pakai needle nih, diambil di ini L4 dan L5 sini ya. Kalian ambil, kalian tunggu. Kemudian kalian boleh lakukan analisa CSF dan bisa lakukan kultur ya. Hasilnya apa? Bisa leukositnya itu meningkat pada meningitis bakteri lebih dari 1000 ya. Dominasi neutrofil ya, kalau bakteri hampir 75 sampai 90% dan CSF-nya tanpa tertentu ya. Kalau viral dia di bawah 1000 tuh leukositnya, tapi dominannya limfosit. Proteinnya cuma 50 sampai 200. Gulanya bisa normal atau meningkat. Kalau TB khasnya apa? Dia proteinnya tinggi banget dan warnanya satu chrome ya kalau TB ya. Kalau viral itu jernih, kalau bakteri itu purulan, keruh. Ingat kalau abses otak dia proteinnya 100-500 tapi glukosanya dia normal. Tekanan bisa meningkat dan dominan limfosit. Oke? Kalau pasiennya ada yang dapatkan meningitis bakteri, CSF-nya sudah keruh, leukositnya sangat tinggi, dominasi neutrofil, glukosanya rendah dan dominannya adalah neutrofil, harus segera masuk antibiotik, tidak boleh ditunggu. Ya. Kalau misalnya meningitis viral, ya udah tadi simptomatik ya. Kalau TB, selain masuk ini harus masuk proaktif. Ya. Bisa dilakukan kultur darah untuk mengidentifikasi bakteri penyebab hampir 80-90%. Selain itu, adanya bisa cek CRP dan LED-nya meningkat ya, termasuk lokal juga. Kalau bakteri meningkat, kalau viral normal. Kultur bisa tetap positif walaupun LP belum dilakukan dan membantu menentukan bahwa kalian melakukan kakinya sensitivitas terhadap mikroorganisme. Ya. Jika LP ditunda, tetap ambil kultur darah dan harus tetap masuk antibiotik. Jadi kalau dari klinis dan pemeriksaan fisik sudah yakin ada yang belum bisa LP, harus tetap ambil kultur dulu dan masukkan antibiotik. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya dia tidak sensitif, ada bisa tahu oh dia resisten nih, dia masih sensitifnya terhadap antibiotik kalau berapa. Gitu ya. CT scan kepala tidak terlalu dianjurkan ya, kecuali ada herniasi ya. Ini ataupun edema cerebral. Ada yang bisa lihat ya, kalau misalnya di edema cerebral itu dan gambarannya adalah ventricle lateral seperti split line ya. Area hypodense dan kapan CT scan diperlukan? Indikasi sebelum dilakukan LP. Kalau misalnya tadi ada herniasi, ada penurunan kesadaran, defisit neurologis, ada kejang, papilodim dan imunokompromis. Jadi kalau ada ventricle menyempit, pikirkan edema otak. Kalau solusinya menghilang, peningkatan TIK, hipodense adalah edema, hidrosefalus gangguan cairan dari cerebrospinal. Oke. Jadi kalau TIK-nya meningkat, kalau ada langsung CT scan, kalau tidak ada LP, kalau herniasi langsung lakukan CT scan juga. Ya. Oke. Di sini ini adalah
malu ya. Kalau misalnya adik-adik curiga dia meningitis, gejalanya apa? Ada trias ya, demam, kaku kuduk, dan bisa ada penurunan kesadaran. Adik-adik harus evaluasi ABCD-nya dulu. RW-nya clear apa tidak? Ya, ada breathing circulation terganggu apa tidak? Kalau ada itu harus lakukan stabilisasi awal dulu ya, dan pasang akses intravena. Oke? Ingat tidak boleh LP kalau pasiennya tidak stabil ya. LP boleh dilakukan kalau pasiennya stabil, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kontraindikasi dari LP, lakukan LP. Lalu lihat analisa dari cairan cerebrospinal mengarah kemana, bakterika, viruka, tipika, atau abses otak. Tapi kalau ternyata ada kontraindikasi dari LP, ada lihat usianya di bawah 3 bulan apa tidak. Kalau iya, ada dia langsung berikan antibiotik ya. Kita pakai cefotaxime dan ampicillin ya. Kalau memang masih belum membaik, kasih vancomycin. Tapi kalau misalnya usianya tidak di atas, tidak di bawah 3 bulan, berarti kita berikan ceftriaxone ya. Gitu. Oke, paham ya. Ingat ditambahkan vancomycin kalau ada riwayat antibiotik sebelumnya dan curiga resistensi. Kalau dia curiganya meningoencephalitis karena HSV, yang dikasih adalah acyclovir injeksi. Terapi cepat ya, 24 jam tanpa tanda peningkatan TIK, antibiotik harus segera diberikan setelah LP. Kalau misalnya pasiennya dalam kondisi stabil ya, dan tidak ada tanda-tanda kontraindikasi LP. Kalau ada peningkatan tekanan intrakranial, ada defisit neurologis vokal, antibiotik harus diberikan sebelum LP dan sebelum CT scan. Terapi empiris awal yang kita berikan adalah cephalosporin generasi 3 karena dia akan sensitif terhadap penyebab yang paling sering ini, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis, dan influenza tipe B. Apa aja? Bisa pilihannya cefotaxime 300 ml per kilo per hari dibagi tiap 6 jam, atau ini atau ya, ceftriaxone 100 ml per kilo per hari atau 50 ml per kilo. Kalau alergi dengan beta-lactam, boleh kasih chloramphenicol 100 ml per kilo per hari dan ditambah dengan kombinasi vancomycin dan rifampicin. Kapan ada dipikirkan pemberian vancomycin kalau ada riwayat antibiotik sebelumnya dan curiga resistensi pneumokokus serta ada infeksi yang berat. Manajemennya boleh diberikan kortikosteroid ya, boleh kasih dexa. Kalau di atas 6 minggu dengan meningitis bakteri terutama HIV, fungsinya akan diberikan steroid untuk menurunkan inflamasi, menurunkan demam, menurunkan protein dan laktat pada cairan cerebrospinal, serta mengurangi resiko terjadinya tuli sensorial. Komplikasi yang paling sering apa nih? Komplikasi adalah sequel dari neurologi ya, jadi defisit neurologis kejang, gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Tapi yang paling sering adalah gangguan pendengaran ya, jadi harus cepat diobati supaya mencegah komplikasi. Komplikasi lain bisa efusi subdural, penumpukan cairan di ruangan subdural, bisa infeksi intrakranial, infeksi ini bisa menyebabkan emfyema subdural dan akses otak, infeksi cerebral, hidrosefalus, DM, dan infeksi di mata. Bisa ada demam terus ya, biasanya pada 10% kita ketemukan dan biasanya bersamaan dengan infeksi yang lain karena nosognosia. Oke. Kenapa bisa terjadi gangguan pendengaran atau hearing loss? Ini karena kerusakan saraf koklea akibat inflamasi yang awalnya terjadi pada perjalanan patologis. Ya, jadi toksin bakterinya bisa naik sampai ke koklea. Kalau efusi subdural ada cek adalah gejala ubun-ubunnya itu menonjol paling sering. Dengan kepala meningkat dan irritable. Kalau hidrosefalus kan kelihatan jelas ya, dengan kepalanya naik ya. Kalau infaks cerebral, vaskulitis dan trombosis. Ini gambaran kalau subdural emfyema ya. Jadi nih ya, ada cairan di ruang subdural ya. Kalau subdural emfyema dia berisinya adalah nanah atau pus. Ini kondisi emergensi harus segera dilakukan CT scan ya. Kalau hidrosefalus ini ya, jadi pelebaran ventrikel pada otak ya, bisa pada ventrikel 1, 2, 3, 4 ya, karena terisi cairan dari cerebrospinal. Kalau stroke akibat vaskulitis biasanya kita lihat ada
daerah hipodense atau ischemic ya, kayak gini ya, di CT scan. Oke, kita bahas yang paling sering adalah meningitis bakteri yang fase akut. Paling sering terjadi pada bayi dan anak yang lebih besar. Insidennya itu cukup tinggi ya pada bayi dengan demam. Faktor risiko ini adalah kurangnya imunitas. Faktor risiko tambahannya adalah kolonisasi patogen, kontak dekat dengan penderita yang baru terinfeksi, paparan Neisseria meningitis dan hemofilus A. Yang lupa terutama yang pada dunia yang tinggal di tempat yang crowded ya, atau yang koloni gabung. Cara penularan tadi ya, blood ya, kontak erat. Faktor risiko khusus biasanya berhubungan dengan defisiensi sistem komplement C5 dan C6 dan hubungannya dengan infeksi monokokus yang berulang. Oke, misalnya disfungsi limpa dengan meningkatkan resiko pneumokokus, hemoinfluenza tipe B dan jarang adalah pneumokokus ya. Ini adalah patofisiologinya ya, seperti tadi ya. Jadi bakteri patogennya tadi Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis ya, hemofilus B, dia masuk melalui droplet ya, percikan batuk, percikan bersin ataupun dari airborne itu akan masuk melalui ke dalam saluran nafas kita. Kemudian akan melekat erat pada epitel mukosa masuk lain. Terjadilah kayak tadi itu adesi, bilik ya. Pada gejala ini biasanya kan masih karier, asimptomatik, tidak bergejala adik-adik ya. Paling sering karena imunitas anak yang masih belum matang dan imunoglobulinanya rendah. Kemudian selanjutnya akan menembus ke mukosa, terjadi bakteremia, terjadi fase virulensi ya. Kemudian setelah itu akan menembus blood-brain barrier ya. Kemudian dia multiplikasi di CSF dan berespon terhadap inflamasi, kemudian memicu sistem komplement imun. Akibatnya peningkatan berat badannya akan meningkat, edema otak, dan terjadi kerusakan dari otak itu sendiri. Oke. Manifestasi klinisnya cepat ya, mendadak. Bisa ada purpura, ingat meningokokus ya. Kalau misalnya sudah sampai purpura, DIC, disseminated intravascular coagulation, penurunan kesadaran, bisa meninggal dalam 24 jam. Perjalanan klinis yang lebih sering terjadi diawali demam ya, disertai dengan gejala saluran nafas dan gejala gastrointestinal. Oke, bisa ada infeksi sistemik ya, anoreksia, tidak mau makan ya. Gejala paling khas pada bayi adalah dia poor feed, tidak mau minum ataupun makan sama sekali ya. Mialgia, atalgia, takikardia, PTG, purpura ya. Ingat kalau ada purpura curiga meningokokus. Bisa cepat ya, bisa shock tambah dia isi pasien bisa meninggal. Pemeriksaan identitas ya, semua sama ya, cek medial sign ya, kaku udung, Kernig sign, Brzezinski ya. Kayak kemarin waktu di Tramet ya, kaku udung tuh ada coba, tapi kalau di atas memang nggak sulit, kalau di bawah tuh agak sulit ya. Jadi nanti di belakang kepala dikasih tangan, kemudian dilakukan. Kalau dia ada tangan berarti positif. Sama dia melihat posisi satu, berarti satu kakinya langsung untuk fleksi. Posisi dua, kaki satunya difleksikan, satunya akan ikut fleksi. Posisi tiga ditekan di daerah Surakopi, 4 di siku. Ya, Kernig lakukan fleksi 90% pada kambul. Kalau timbul nyeri atau resistensi atau tahanan kemungkinan positif. Ya. Kalau nyeri beku paling sering disebabkan iritasi pada medial spinal. Ya. Kalau bayi itu kurang pas ya, jadi paling sering itu pertamalannya bulging, anaknya rewel sekali, poor feeding ya. Kemudian itu tadi anaknya bisa lemas sampai lethargis. Itu yang pas triasnya kalau ada bayi ya. Oke.
biasanya paling sering rifampicin, single dose. Prognosis, kalau ada terapi adekuat dan perawatannya bagus, mortalitasnya bisa turun lebih dari 10%. Tapi kalau tidak, bisa menyebabkan kematian yang cepat, ya, dalam 24 jam. Paling sering menyebabkan sequelae, ya, ada gangguan pendengaran, ya, tadi karena bisa mengenai koklea, ya adik-adik, dan kalau pneumococcus itu menyebabkan hampir 30% hearing loss. Kalau pneumococcus 10%, kalau pneumoinfluenza 5-20%. Oke, kita masuk yang terakhir, GBS, Guillain-Barré syndrome. Ini dia manifestasinya polyradiculoneuropati inflamasi akut yang menyebabkan kelemahan dan penurunan refleks. Paling sering kelumpuhan motorik akut pada anak, ya, jadi manifestasinya apa? Akut, monofasik, ya, satu fase, tidak berulang, tidak ada demam, dan seringkali karena pasca infeksi. Jadi kelemahannya apa? Dia kelemahannya ascending, ya. Jadi dari bawah naik ke atas dan refleksi, ya, refleksnya menurun, ya. Jadi kalau ada dia ketemu ada anak tiba-tiba dia mengalami kelumpuhan dari bawah ke atas, kemudian refleks sensoriknya juga mulai menurun, dia pasca infeksi, ya, itu curigalah kemungkinan dia GBS, ya. Patogenesisnya sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi diduga adalah proses autoimun dan bisa dipicu oleh fase infeksi sebelumnya. Paling sering karena Campylobacter jejuni atau viral, ya. Ini yang paling sering itu Campylobacter jejuni, cytomegalovirus, Epstein-Barr syndrome, dan Mycoplasma pneumonia. Kalau faktor pencetus lain itu sebagai presipitat, ya, jarang. Patofisiologinya tuh ada dua, ya, ada yang demyelinating, ya, paling sering itu terjadi demyelinasi segmen pada saraf perifer sehingga memicu respon imun, akibatnya menyebabkan konduksi sarafnya menjadi melambat dan ototnya menjadi lemah, makanya ascending paralysis. Kalau aksonal itu degenerasi akson, ya, bisa tanpa demyelinasi dan menyebabkan kelumpuhan yang lebih berat. Jadi kalau pada fase ini ada infeksi, ya, dia bisa menyebabkan dua nih, aktivasi dari demyelinating atau aksonal, ya. Demyelinisasi itu dia kayak kerusakan akson, makanya kenapa anaknya langsung bisa lemah dan arefleksi, ya. Kalau gambarannya pelan-pelan, ya, yang ini, ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi nih, seperti contohnya Campylobacter jejuni, ya, contoh nih dari yang tadi ada beberapa, ya, tapi kalian jangan lupa yang lain bisa disebabkan karena CMV, Epstein-Barr virus, ya, Mycoplasma pneumonia, ya, ini bisa masuk ke dalam tubuh anak, kemudian bisa menimbulkan gejala setelah 1-4 minggu dari pasca infeksi. Nah, di sini dia akan berespon terhadap LOS, ya, lipooligosakarida, ya. Jadi Campylobacter jejuni salah satu komponen penting untuk lipooligosakarida pada permukaan bakteri. Dan di sini dia bisa menyerupai gangliosida, ya, yang ada pada saraf perifer, sehingga struktur ini disebut sebagai molecular mimicry. Nah, akhirnya dia berikatan dan mengaktifasi sel B dan sel T. Oke, ketika sel B dan sel T-nya ini teraktivasi, kemudian aktivasi imun ini adalah inti bahwa GBS ini bukan karena bakteri langsung memakan saraf, tetapi karena sistem imun kita yang menyerang tubuh kita sendiri, ya. Akhir itu terjadi cross reactivation dari antibody di nervus ganglion site, ya. Karena adanya molecular mimicry, antibody yang awalnya dibuat untuk melawan kuman menjadi cross reactivation terhadap gangliosida saraf, ya. Gangliosida ini adalah apa? Glikolipid yang paling banyak di membran, terutama nodus ranvier, ya. Kemudian antibody menempel pada saraf, lalu merusak hantaran, kemudian antibody ini akan menempel pada saraf perifer. Nah, selanjutnya akan terjadi connecting atau ngeblok, lalu kemudian gangguan myelisasi. Oke, jadi
hereditary, ada juga yang lain. Jadi kita bahas satu-satu yang lain ya. Oke. Paham ya? Epidemiologinya cowok lebih banyak kemungkinan daripada cewek dan insidennya 0,5 sampai 1,5 per 100.000 ya. Ini subtipenya ya. Yang paling sering akut inflamatory demyelinating polyradiculoneuropathy ya. Ini demyelinasi pada sistem saraf ya. Habis itu ada lagi akut motor axonal neuropathy. Ini hanya mengenai saraf otonom tapi tidak menyebabkan gangguan pada sensori. Paling sering karena diare dipicu oleh Campylobacter jejuni ya. Kalau angsan itu dia kena di saraf motor dan sensori, dia lebih berat daripada yang aman. Kenapa? Karena dia kena sensori juga. Kalau yang aman kan cuma motorik aja ya. Kalau Miller-Fisher syndrome itu bisa menyebabkan trias, ophthalmoplegia, ataxia dan arefleksia ya. Kalau polyneurotis kranial ini ya, keterlibatan multiple saraf kranial paling sering itu menyebabkan ini kelemahan pada nervus facialis ya, dalam palsi ya. Pemeriksaan fisiknya, ingat kelemahan motornya ascending ya, dari bawah ke atas, arefleksia, refleksnya ada di fase awal, kelemahan otot ya, bisa sampai dorsal, menyebar sampai ke ekstremitas atas dan mengenai otot ampas ya. Pemeriksaan fisiknya ini, diagnosisnya apa? Kelemahannya berdasarkan ascending ya, ingat harus ascending bukan descending ya, dan ada arefleksia. Anda dia bisa lakukan pemeriksaan EMG atau MRI ya. Kelainan pemeriksaan biasanya baru muncul beberapa saat setelah onset ya, tidak langsung. Kalau dibalik musik proteinnya aja yang meningkat lebih dari 45. Atau paling sering adalah kalau membangun yang paling khas itu dia disebut albumin cytopathologist dissociation ya. Jadi tidak ada peningkatan sel, jadi tidak ada pleocytosis. Ini ya khasnya ya kalau bisa ditanya ya. MRI itu 2 minggu setelah onset, sensitivitasnya 83% ya. Kalau elektrodiagnostik EMG dilakukan lebih dari 2 minggu pertama ya. Tidak ada bukti demyelinasi, penurunan antibodi dan tidak di bawah 40%. Ini kalau pengecekan antibodi ya, biasanya berhubungan dengan yang tadi ya, aman ya, Campylobacter jejuni dan bisa lebih berat. Oke, ini untuk DD-nya spinal cord ya, untuk DD spinal cord lesi ini adalah untuk yang peripheral neuropathy ya. Terapi utama ada di cukup tahu obatnya namanya IVIG ya. Jarang sih kita lakukan sampai plasmalesis, tapi harus masuk IVIG dan harga IVIG lumayan mahal ya. Prognosis outcome lebih baik pada anak-anak daripada dewasa. Mortalitas 5-10%, kambuhnya kurang lebih 5%, mortalitas pada anak dari 5%. Paling sering kematiannya karena gagal napas, aritmia dan disautonomia. Komplikasi paling sering adalah otot napas ya. Pneumonia, bisa sepsis, bisa sampai emboli paru, ileus, konstipasi, gastritis dan nefro. Oke. Jadi kalau GPS ada yang tahu